Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang keempat ya. Minggu lalu pertemuan ketiga. Jadi sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, saya persilakan dulu Nanda Suardi untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mulai dari hari ini akan kita berdoa dua. Oke, terima kasih Suardi. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang merasa kurang sehat? Ya. Kenapa sih? Ada yang sakit apa? Sudah periksa ke dokter belum? Sudah Pak, jadi ya. Ya, rajin obatnya supaya sehat. Oke, sorry. Habis Pak. Oke. Selanjutnya saya akan mengakses kalian ya. Ya, dengarkan namanya. Asmawati, Putri, Hadir Pak. Sonia, Mazara, Hadir Pak. Hasman, Mulyana, Hadir Pak. Sordi, Hadir Pak. Mahbar, Hadir Pak. Widya, Hadir Pak. Saki. Ya, ada yang hadir selain Widya? Dari semua ya? Oke. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Lupa. Punya istri. Oh iya. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang kan Pak, gelombang bunyi berdasarkan sebenarnya, yang dimana ada gelombang bunyi alami dan buatan Pak. Ya, oke. Terima kasih. Sampai dulu tadi tentang untuk ya, bagus ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gelombang bunyi berdasarkan sumbernya, ya, yaitu gelombang bunyi alami dan gelombang bunyi buatan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi berdasarkan keberadaan kegiatannya. Oke, sebelum lanjut, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, setelah Anda masih kalian yang mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menganalisis perbedaan antara literatur dan tidak literatur berdasarkan keteraturan getarannya. Kemudian yang kedua menjelaskan pengaruh keteraturan getaran terhadap karakteristik bunyi seperti kualitas dan kenyamanan pendengaran. Kemudian yang ketiga tentang sebenarnya akan menghubungkan konsep gelombang bunyi dengan fenomenanya seperti suara alat musik atau suara lingkungan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kalian bisa menyampaikan hasil pengamatan dan analisis dalam diskusi dan presentasi kelompok dengan menggunakan istilah ilmiah yang tepat. Kemudian yang kelima, kalian dapat mengembangkan sikap bernalar kritis, otonom dan kreatif dalam proses pembelajaran dan penelitian. Oke. Kita lanjut.
Kira-kira bagaimana yang dimaksud dengan gelombang bumi berdasarkan keberadaan getarannya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana yang dimaksud dengan gelombang bumi berdasarkan keberadaan getarannya? Ada? Sudah bersama dari Asman? Sudah. Saudara Asman? Jadi gelombang bumi berdasarkan keberadaan getarannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bunyi teratur dan bunyi tidak teratur. Nah, bunyi teratur itu memiliki getaran yang kredit dan seperti nada dari alat musik. Sebaliknya bunyi tidak teratur memiliki getaran yang tidak periodik dan acak seperti suara ledakan atau frekuensi. Oke, cuma itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Oke, ya terima kasih. Ada? Ya, silakan saudari Ananda Besar. Selanjutnya dari semesta yang terjadi keperiodikannya getaran ini menentukan apakah bunyi terdengar sebagai nada atau Ya, kenapa? Oke, terima kasih Nanda Besar sama Nanda Asman. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Oke, jadi gelombang bunyi berdasarkan keberadaan getarannya itu adalah pengelompokan bunyi berdasarkan keteraturan pola getaran sumber bunyinya. Kemudian jika getarannya teratur dan frekuensinya stabil, bunyi tersebut disebut bunyi teratur atau misalnya suara musik. Nah, sebaliknya jika getarannya tidak teratur dan frekuensi sebaliknya jika getarannya tidak teratur dan frekuensinya berubah, bunyi tersebut disebut bunyi tidak teratur atau misalnya suara petir atau kebisingan lalu lintas. Kemudian pengelompokan ini penting untuk membedakan bunyi yang menenangkan atau merdu dan bunyi yang mengganggu atau bising. Jadi apa yang disampaikan oleh Ananda Asman dan Ananda Besar itu sangat benar ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembagian kelompok. Nah, dalam pembagian kelompok ini kalian ada berapa orang? 8 orang ya. Oke, jadi kita kelompok saja dalam satu kelompok 3 sampai 4 orang per kelompok. Jadi Bapak yang memberikan atau kalian sesuai dengan meja? Setuju? setuju Pak. Sesuai dengan meja. Jadi saya langsung saja membagikan kelompoknya. Kelompok pertama Liana, Salmia, Maba dan Suarti. Kemudian kelompok kedua Putri, Kesmawati, Asman dan Mesara. Yes. Setuju yang kelompoknya? Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan nantinya ya. Satu, yang kedua. Oke, yang di depan bisa menghadap ke belakang supaya kalian bisa berdiskusi ya. Kelompok 1 yang di depan silakan menghadap ke belakang dulu. Oke, sebelum kalian mendiskusikan topik LKPD yang saya berikan, nah kita akan mendengarkan dulu
dua ilustrasi video berikut. Nah, di mana video ini memiliki sumber suara yang sama, yaitu piano, namun memiliki getaran yang berbeda atau bunyi getaran yang berbeda. Oke, kita dengarkan dulu video ilustrasi suara piano satu ya. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, sudah? Bisa lanjut? Oke. Oke, selanjutnya video kedua. Masuk. Ya. Silakan perhatikan ya. Oke, sudah? Lanjut ya. Nah, kira-kira dari dua ilustrasi video ini apa yang terdapat? Padahal dari dua video ini dari sumber suara yang sama. Bunyinya Pak. Bunyinya. Bunyinya, ya, betul ya, bunyinya memiliki bunyi getaran yang berbeda. Oke, selanjutnya setelah kalian untuk lebih jelasnya, kalian akan diskusi kelompok bersama teman-teman kalian yang berbeda ya. Nah, setelah diskusi kelompok masuk dalam presentasi, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan KPD-nya? Sudah jelas formatnya? Bagaimana nomor 1, Pak? Ya, nomor 1. Nah, di nomor 1 itu kalian mengamati dan mengidentifikasi. Nah, tadi kalian sudah mengamati video kan? Sudah kan? Ilustrasi video 1 dan video 2. Setelah itu kalian akan mengerjakan tabel yang ada di mengamati dan mengidentifikasi, kemudian masuk dalam diskusi dan analisis dan selanjutnya. Sudah paham? Iya, Pak. Nomor 1 sudah mengerti? Atau ada kesulitan? Oke, silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi dengan baik bersama teman-teman. Lanjut, Pak. Iya, Pak. Bagaimana nomor 1? Ada kendala? Ada ya? Jadi kalau ada yang tidak paham atau ada yang merasa kesulitan, silakan bertanya ke Bapak ya. Iya, Pak.
Oke, sudah selesai. Sudah Pak. Kelompok sudah kelompok 1. Sudah selesai kelompok 1. Sudah lagi Pak. Ya, lagi sebenarnya ya. Ya, mana nomor 1 selesai. Sudah Pak. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam presentasi kelompok. Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1. Silakan. Nah, untuk penilaiannya sambil presentasi Bapak juga sini akan menilai ya, nilai hasil diskusi kalian dan berbicara presentasi kalian. Ya, silakan kelompok 1. Oke, kita sedikit. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami, untuk nomor 1, aspek yang untuk nomor 1 gelombang bunyi dari amplitude dan frekuensinya. Untuk piano 1, amplitudenya stabil dan frekuensinya teratur. Dan piano 2, amplitudenya kurang stabil dan frekuensinya tidak teratur. Untuk yang kedua adalah pola gitaran. Untuk piano 1 gitaran teratur dan berulang. Yang kedua gitaran tidak beraturan. Yang ketiga yaitu kualitas suara. Untuk piano 1 jernih dan enak didengar. Dan untuk piano 2 sumbang atau fals. Yang keempat adalah kenyamanan didengar. Piano 1 lebih nyaman dan harmonis, sedangkan piano 2 tidak nyaman atau terdengar kacau. Apa yang menyebabkan? Nomor 2 adalah apa yang menyebabkan bunyi dari piano yang sama bisa berbeda? Perbedaan ini disebabkan oleh penyetelan atau tuning dari senar piano. Jika senar tidak disetel dengan baik, frekuensi gitarannya menjadi tidak tepat sehingga menghasilkan bunyi yang tidak teratur atau fals. Kemudian, bagian B, bagaimana hubungan antara keteraturan gitaran dan jenis bunyi yang dihasilkan? Gitaran yang teratur menghasilkan bunyi teratur seperti musik, sedangkan gitaran yang tidak teratur menghasilkan bunyi tidak teratur seperti suara bisik. Yang ketiga, apakah kondisi fisik alat musik mempengaruhi keteraturan bunyi? Ya, kondisi fisik seperti ketegangan senar, kebersihan, dan keutuhan struktur mempengaruhi keteraturan gitaran. Jika ada kerusakan atau ketidaksesuaian, maka bunyi yang dihasilkan juga menjadi tidak teratur. Untuk materi selanjutnya akan dibahas dari Israel. Berarti nomor 3 ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah bunyi teratur dan tidak teratur memiliki perbedaan frekuensi atau amplitude yang signifikan? Jelaskan. Kedua, bagaimana fenomena ini bisa menjelaskan mengapa alat musik harus disetel secara berkala? Dan 3, sebutkan contoh lain dari kehidupan sehari-hari terkait dengan bunyi tidak teratur. Jawabannya adalah yang pertama ya, bunyi teratur memiliki frekuensi yang stabil dan pola amplitude yang teratur, sedangkan bunyi yang tidak teratur memiliki frekuensi dan amplitude yang acak dan berubah-ubah sehingga terdengar tidak enak. Yang kedua, alat musik harus disetel secara berkala agar frekuensi getarannya kembali ke nilai yang tepat sehingga menghasilkan nada yang teratur dan harmonis saat dimainkan. Yang terakhir, suara lalu lintas dan raya, suara mesinnya rusak, suara angin yang halus, dan suara gemuruh petir. Jadi itu kesimpulan, gelombang bunyi dapat membedakan menjadi bunyi teratur dan tidak teratur berdasarkan
kemudian teratur berasal dari getaran yang acak dan tidak beraturan seperti tradisi. Kemudian pemahaman tentang keteraturan getaran ini penting dalam merawat alat musik dan memahami fenomena bunyi di sekitar kita. Oke, sudah dilakukan. Ya, oke, bagaimana dengan kelompok 2? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada Pak, jawabannya sama Pak. Oke, kalau jawabannya sama, saya silakan kelompok 1 untuk dulu dan kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya selanjutnya kita masuk dalam refleksi terlebih. Nah, kalian antara sekalian, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan bagi kalian terkait dengan pembelajaran hari ini, atau apa pembelajaran baru yang kalian dapat? Ada yang bisa dijawab? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau alat musik tidak sesuai dengan baik, Pak, nanti suaranya jadi tidak bagus Pak. Jadi kalau sekali bagus, ya suaranya bagus Pak. Begitu Pak. Oke, bagus ya. Selanjutnya berdua berikan tepuk tangan untuk selanjutnya. Ya, ada lagi bisa mereka baru tentang pembelajaran yang dilakukan atau pembelajaran apa yang kalian sudah dapat. Ada yang lain? Sudah tidak ada ya? Oke. Selanjutnya ya, sebelum kita masuk dalam kesimpulan, saya akan memberikan dulu nanti ya kita masuk dalam kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Ada Putri. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu keteraturan getaran mengaruhi jenis bunyi yang dihasilkan. Bunyi yang teratur berasal dari getaran yang stabil dan berulang, yang menghasilkan nada yang enak didengar seperti pada alat musik. Sementara bunyi yang tidak teratur berasal dari getaran yang tidak konsisten, sehingga terdengar berisik atau mengganggu. Oke. Terima kasih Pak Putri. Berikan aplaus untuk Nanda Putri. Ya, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Sudah tidak ada? Oke, saya akan membawakan kesimpulan dari Nanda Putri. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwa sebenarnya gelombang bunyi adalah getaran yang merapat. Pada saatnya gelombang bunyi adalah getaran yang merapat menuruni yang bisa dibedakan menjadi bunyi teratur dan memiliki pola getaran tetap dan terdengar merdu, serta bunyi tidak teratur yang berpola acak dan terdengar bising. Memahami perbedaannya membantu kita menciptakan lingkungan yang nyaman dan bebas dari kebisingan. Oke, selanjutnya sini ada refleksi dulu ya yang Bapak akan berikan kepada siswa yang akan merevisi. Nah, refleksinya ini silakan berikan tanda centang sesuai dengan pertanyaan yang tertera. Oke, paham? Paham Pak. Oke, saya akan berikan dan ini dikumpulkan minggu depan ya. Oke, sudah dapat semua? Sudah Pak. Oke, jangan lupa dikumpul minggu depan ya. Baik Pak. Jadi demikian pelajaran kita hari ini. Saya harap anak sekalian bisa tetap belajar dengan baik ya, terus berkembang.
Jadi saya akan memberikan sebuah motivasi terkait dengan materi kita hari ini, di mana seperti gelombang bunyi yang teratur menghasilkan nada indah. Nah, hidup yang terarah dan seimbang akan menghasilkan harmoni yang menyenangkan bagi diri dan orang lain. Oke, jadi sekian pelajaran kita hari ini, dan sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, persilakan dulu Ananda Putri untuk memimpin kita berdoa. Sebelum kita pulang ke rumah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Terima kasih Putri.